Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar ternyata tidak hanya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil. AKP Dadang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Hal itu dikatakan Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, 23 November 2024, siang. Andri menjelaskan, usai menembak AKP Rianto Ulil, ia melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Andri. Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang akibat peluru itu. Adapun di rumah dinas Kapolres hanya 6 selongsong peluru yang ditemukan. Andri mengatakan, di rumah dinas Kapolres itu, pihaknya menemukan 5 proyektil, sementara satu lainnya sudah berupa serpihan. Andri menjelaskan, rumah dinas Kapolres lebih kurang 20 hingga 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Saat kejadian, posisi Kapolres sedang berada di dalam rumah. Arif Mukti dipastikan tidak terkena tembakan. Dirkrimum juga mengatakan, saat itu Arif Mukti tidak bertemu dengan Dadang. Saat ditanya soal motif Dadang juga menembak rumah Kapolres, Andri menyebut pihaknya masih mendalami. Motif, itu yang sedang didalami. Pemeriksaan masih berjalan, imbuhnya. Polda Sumbar juga membantah kabar yang menyebut Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar mengalami gangguan mental. Ia menjelaskan, tersangka saat ini dalam pengawasan penuh dari Ditreskrimum Polda Sumbar dan menjalani proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Dwi pun angkat bicara soal tidak diborgolnya AKP Dadang dan terlihat merokok di depan penyidik. Itu, kata dia, merupakan sebuah trik agar pelaku dapat terbuka dan mengakui perbuatannya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono memastikan proses pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, diproses paling cepat dalam seminggu ini. Dirinya juga telah melaporkan kasus tewasnya AKP Rianto Ulil ke Kapolri Listio Sigit Prabowo. Pastinya tindakannya tegas, kami upayakan PTDH dalam minggu ini. Setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan, katanya, dikutip dari kanal YouTube Tribun Padang, Sabtu, 23 November 2024. Seperti diketahui sebelumnya, yang bersangkutan menembak korban tidak lama setelah penangkapan pelaku kasus illegal mining. Masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Kalau namanya, pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya. Apa yang terjadi sebenarnya, tambah Suharyono.